Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaat Masjid Baitur Rahimahumullah, pada siang hari ini Jumat tanggal 22 Maret 2004 akan saya sampaikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Karim, kemudian sebagai Bilal Bapak Khairul Huda. Untuk diperkenalkan datang imam dan khatib insya Allah akan diisi oleh Ustadz Bapak Haji Muhammad Tohir, sebagai Bilal Bapak Abdul Malik, kemudian muadzin Saudara Fian Adiansa, dan protokol Bapak Sofian Sauki. Selanjutnya pemberitahuan yaitu hasil kontak infak di yang lalu sebesar Rp2.570.000. Kemudian untuk kotak terawih sebesar Rp755.000. Sedangkan untuk hasil parkir kemas sebesar Rp108.000. Kemudian dari kaleng ibu-ibu sebesar Rp2 juta. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Basuki Gunaya Tengah RT 1 telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta dikhususkan untuk almarhum Ibu Siti Priani, almarhumah Mbah Suwarni, almarhumah Mbah Jamila, almarhum Bapak Imam Sukoyo, almarhum Bapak Priyawijoyo. Untuk selanjutnya yaitu sumbangan dari Bapak Seger Suwoto Gunung Tengah RT 10 telah menyumbangkan uang sebesar Rp1.500.000 dikhususkan untuk almarhum Bapak Haji Soleh, almarhum Bapak Suyono, almarhumah Mbak Munari, almarhumah Ibu Haja Muna, almarhumah Mbak Ning Ayah, almarhumah Mbak Temu, dan almarhum Bapak Supoyono. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah kita senantiasa diridhoi Allah, dan semoga almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat, dan maghfirah dari Allah SWT. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا
رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih memberi nikmat kepada kita, masih memberi hidayah, memberi ma'unah kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi umat beliau yang setia, bisa menjadi umat beliau yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak di akhirat kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan kualitas iman kita dengan selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan meningkatnya kualitas iman dan takwa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah selain harus didasari keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memberi peringatan keras kepada siapa saja yang melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang melakukan ibadah puasa, namun puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita ketahui supaya ibadah puasa kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, menahan pandangan kita. Jangan kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang tercela di dunia nyata ataupun di dunia maya. Terkadang kita bisa menghindari godaan dari memandang sesuatu yang tidak terpuji di dunia nyata. Namun kita tidak bisa menghindari menyaksikan tayangan-tayangan yang membatalkan pahala puasa dengan menonton video-video yang beredar di dunia maya. Kita jaga mata kita dari segala perkara yang bisa membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang bisa memicu syahwat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadhratu sahmun min sihamin iblis, faman tarakaha khaufan minallahi ta'ala a'tahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Yang artinya, pandangan adalah panah dari panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkannya atau menjaga pandangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya keimanan yang akan dirasakannya manis dan indah dalam hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Langkah-langkah yang kedua, menjaga lisan kita. Kita jaga lisan kita dari perkataan yang tidak ada gunanya, termasuk berbicara yang kotor, juga mengandung unsur menggunjing, berdusta, dan adu domba. Mari kita biasakan lisan kita untuk diam 1000 bahasa dan segala bentuk ucapan seperti di atas. Kita jadikan lisan ini basah dengan lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an atau mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu." Sesungguhnya puasa adalah amanah, maka jagalah dengan sebaik-baiknya amanah oleh setiap kalian. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga telinga kita. Kita jaga kedua telinga kita dari mendengarkan suara-suara yang benci, suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang diharamkan bagi kita untuk mengucapkannya, maka hukumnya juga haram mendengarkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan dosa antara orang yang menggunjing dengan orang yang mendengarkan gunjingan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhs." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makan yang haram. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Telinga orang yang tengah berpuasa sudah sepatutnya terjaga untuk mendengarkan yang baik-baik agar membuahkan keimanan, membuahkan petunjuk, cahaya dan ketenangan di dalam hati. Jangan sampai menjadi telinga yang mendengarkan kebatilan sehingga meninggalkan bekas yang batil pula di dalam hati. Yang keempat, menahan anggota badan lainnya dari perbuatan dosa. Kita jaga anggota badan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tangan, kaki, dan anggota-anggota yang lain. Jangan sampai anggota-anggota tubuh kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua anggota tubuh kita, anggota badan kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah merupakan amanah, dan besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah 4 perkara yang harus kita jaga dengan serius, khususnya dalam kaitan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna allaha amarakum bi'amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.